lagi nonton live streaming ini di Facebook di Puskesmas Bontang Barat. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya Ibu Bapak. Baik, balik lagi di Bisa Aja Bincang Sharing 1 jam bersama Puskesmas Bontang Barat. Baik, hari ini mungkin kita akan membahas tentang mitos atau fakta mengenai pertumbuhan balita. Iya. Di mana sekarang kan banyak mungkin berkeliaran atau mitos-mitos yang ada di luar seperti itu. Saya izin perkenalkan diri, saya Dr. Teres Retmayanti, merupakan dokter internship di Puskesmas Bontang Barat. Mungkin banyak hal yang kita akan bicarakan. Yang pertama mungkin saya ingatkan kembali kepada ibu dan bapak yang ada di rumah, ya kita harus tetap patuhi protokol kesehatan. Dengan apa? Dengan 5M, yaitu pertama kita harus memakai masker. Yang direkomendasikan sekarang itu menggunakan double masker. Lalu setelah itu kita harus mencuci tangan dengan air mengalir ataupun dengan hand sanitizer. Terus kita harus menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan sebisa mungkin untuk membatasi mobilitas dari diri kita sendiri. Kan kita sayang sama keluarga kita, sayang dengan orang-orang sekitar kita, lebih baik kita harus patuhi protokol kesehatan atau memperketat protokol kesehatan kita, seperti itu. Baik, langsung aja pada intinya di sini kita kedatangan narasumber yang luar biasa. Narasumber yang kece sekali, Dok ya. Perkenalkan, ini dokter siapa? Saya dengan Dokter Siti, saya internship di Bontang Barat, dokter internship di Bontang Barat sama seperti dokter Pria. Baik, asli mana ya, Dok? Saya aslinya dari sekitar sini aja, dokter. Dari Bontang ya, Dok ya, berarti ya. Baik, Dokter Siti, apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Sehat ya, Dok ya? Semangat, Dok. Iya, Kita harus semangat menjalani hari-hari yang semakin sulit ya, Dok ya. Walaupun di luar itu kayak apa ya, chaotic banget ya. Iya. Tetap harus berpikiran positif, terus semangat menjalani hidup. Benar sekali. Langsung pada inti dari bincang aja ini, bincang tentang mengenai mitos atau fakta pertumbuhan balita. Langsung ya, Dok ya. Ya, kita mulai dari mitos atau fakta. Yang pertama yaitu anak baik-baik aja atau anak itu diam aja. Apakah itu baik-baik saja atau tidak, Dok? Sebenarnya? Menurut saya itu mitos ya, Dok. Itu mitos ya, Dok. Jadi anak diam saja itu bukan berarti dia baik-baik saja. Sama seperti halnya orang dewasa. Kalau orang dewasa diam sajanya tuh bagaimana? Diam saja terus keadaannya kayak tenang malah lemas gitu dalam waktu yang lama, itu bisa aja dia kekurangan energi. Begitupun dengan anak-anak atau bayi ataupun balita, harus diperhatikan gerakannya gimana, dia udah badannya lemas apa gimana. Jadi bukan berarti dengan diam saja itu anaknya baik-baik aja gitu. Ya, Jadi terus kalau misalnya anak itu menangis dengan keras, itu bisa menjadi indikator atau menandakan kalau anak tersebut itu sehat dan memiliki banyak tenaga gitu. tapi nggak serta-merta kalau anak diam itu baik-baik aja, padahal Iya, mungkin dia betul. lagi mungkin sedih ataupun lagi enak badan. Iya. Itu juga bisa ya, Dok ya. Iya. Nggak serta-merta juga anak yang menangis itu juga jadi mungkin cengeng gitu ya, Dok ya. Oke, berarti itu mitos ya, Dok ya, untuk anak diam saja itu baik-baik saja ya, Dok ya. Iya. Oke, baik, kita Perlu lanjut. diperhatikan lagi ya. Oke, benar. Baik, untuk mitos atau fakta, Dok, yang kedua mengenai baby walker. Baby walker Iya. ya. Apakah itu bisa untuk step untuk anak itu belajar berjalan? Apakah itu mitos atau fakta, Dok? Mitos ya, dokter ya. Malah baby walker itu karena anak, jadi kan baby walker itu kayak kereta latihan jalan, terus anaknya didudukin gitu aja di kereta tersebut, itu jadi kayak otot panggulnya anak jadi agak kurang terlatih ya, jadi kurang terlatih untuk belajar jalannya lagi. Selain itu juga tidak direkomendasikan karena sering ditemukan penggunaan baby walker ini mengakibatkan anak jadi cedera apabila tidak diawasi.
Kan kita nggak mau tuh sebagai orang tua anaknya jadi cedera ataupun misalnya tersandung barang-barang di sekitarnya karena pakai baby walker begitu. Jadi sebaiknya saya tidak menganjurkan untuk memberikan baby walker untuk latihan jalan. Kan juga sekarang mungkin baby walker zaman dahulu gitu ya, yang kita harus dimasukkan anak kita dalam kereta dengan adanya roda, mungkin itu kan menjadi anak itu menjadi malas ya dok ya. Iya. Karena ada bantuan dari kereta dari roda itu yang membuat sebenarnya dia jalan, Iya. bukan kakinya gitu, Bukan dok, kakinya, benar. Jadi kayak anaknya gerak dikit aja udah jalan gitu. Jadi anaknya kayak usahanya malah kurang untuk belajar jalan itu. Jadi anaknya jadi malas belajar jalan karena sudah terlalu dimanjakan dengan baby dengan walker. adanya roda itu ya dok ya. Betul. Juga bisa dengan baby walker yang zaman dahulu yang kita dimasukkan itu kan bisa mungkin dengan kelamaan anak di situ dengan latih seperti itu bisa menyebabkan kakinya menjadi terus juga mungkin sekarang kan banyak dok yang alat bantu lainnya seperti push walker ya dok ya. Iya. Push walker itu dengan adanya mungkin kereta Yang didorong. Terus juga misalnya kita bisa dengan bantuan meja atau kursi, tapi yang jangan terlalu ringan juga, takutnya nanti anak kan jadi mudah jatuh seperti itu. Jadi tetap semuanya harus dengan pengawasan orang tua. Betul. Jangan sampai kita tinggal gitu aja nanti jatuh, menyalahkan siapa? Tidak bisa menyalahkan anaknya kan, karena anak tidak bisa mengatur koordinasi dari badan dia sendiri. Iya, mereka pun masih belajar ya. Selain itu juga perlu diperhatikan, boleh dimulai latihan berjalan kalau anak tersebut sudah mampu untuk berdiri ya dokter ya. Jadi harus step by step gitu ya. Ya, step by step kan anak kan dari awal dari lahir itu kan mungkin kita sudah bisa belajar tummy time, itu kan banyak fungsinya dok ya tummy time itu ya, dengan gerakan kepalanya bisa menggangak itu kan juga Ada tahanan. Iya, ada tahanan biar aku mungkin maksudnya bisa lepas kepalanya mengangkat, bisa untuk duduk seperti itu ya, habis itu merangkak, terus rambatan ya kan dok ya di dinding-dinding itu berdiri, kita lihat apakah anak itu bisa bertahan berdirinya selama 1-3 menit, apakah masih bisa bertahan atau enggak, baru kita untuk belajar berjalan ya dok ya. 1-3 detik. Iya. Baik, berarti itu mitos ya dok ya? Mitos. Terus atau fakta yang keenam nih dokter, mengenai bayi di bedong itu fungsinya untuk biar kakinya lurus dokter. Apakah itu mitos atau fakta? Mitos dokter. Mitos ya dokter Trias. Jadi banyak orang-orang, mungkin masih memang banyak di luar sana yang memikirkan seperti itu. Tapi sebenarnya pembedongan pada bayi itu gunanya untuk memberikan kehangatan. Jadi seperti bayinya itu berasa seperti dipeluk orang tuanya gitu ya. Nah kemudian kalau orang yang mau anaknya kakinya lurus, biasanya itu kan di bedongnya kenceng-kenceng ya dok ya, itu malah bahaya dok ya. Kayak apa ya, jadi kan kalau misalnya bedongnya terlalu kenceng malah dikhawatirkan anaknya jadi kesulitan bernapas dok, jadi sesek kasihan ya. Jadi kalau misalnya mau bedong longgar terus, itu fungsinya perlu diingat untuk memberikan kehangatan. Sebagai memberikan kehangatan ya dok ya. Jadi anaknya nyaman. Jadi bisa duduk seperti kayak lagi digendong sama ibunya gitu ya. Bisa lagi disayang-sayang. Bisa juga jadi ini ya dokter, menghambat dia pergerakan dia ya, udah harusnya aktif, dengan didorong terlalu kuat kan jadi dia kaku di dok. Iya, benar. Nanti jadi kayak gangguan kemotorikasannya ya dok ya. Baik, kita lanjut ke mitos atau fakta yang ketiga, dimana di luar sana itu banyak dok yang memakai bantal berisikan beras atau kacang hijau gitu ya, untuk biar kepalanya anak itu nggak peyang dok. Apakah itu atau fakta itu dok? Wow, sayang sekali ya beras sama kacang hijaunya. Itu mitos ya dokter ya? Yang dibuat bubur kacang hijau ya dok? Benar. Jadi nutrisi buat ibunya, nutrisi terus bagi salur saya, ke anak iya. ya. Sayang banget tuh. Jadi itu mitos. Kalau misalnya mau anaknya kepalanya nggak peyang, kayak apa ya,
rata satu sisi doang ya, kayak peyang tuh ya. Itu bunda-bunda bisa coba untuk anaknya mungkin tiap 1 jam sekali dimiringkan kanan, terus 1 jam kemudian dimiringkan kiri, jadi supaya anaknya tidak bertumpu hanya pada satu sisi seperti itu pada kepalanya. Jadi mitos ya bunda. Berarti mitos ya. Oke. Baik, kita lanjut ke mitos atau fakta dok dengan pemakaian gurita itu biar perutnya tidak kembung atau tidak membesar gitu dok. Itu atau fakta dok? Gurita ya? Iya benar, gurita. Gurita itu mitos ya, kalau untuk supaya perutnya nggak kembung. Jadi malah sama halnya seperti bedong tadi gunanya untuk memberikan kehangatan. Nah, penggunaan gurita yang terlalu kencang supaya perutnya tidak kembung itu malah berbahaya untuk organ-organ tubuhnya balita nih, khususnya kan kalau yang perut tuh yang ketekan lambungnya, takutnya malah ada aliran balik dari lambung tersebut sehingga menyebabkan anak jadi gampang muntah, malah sakit. Sebenarnya ini kan juga mungkin pas dari lahir ya dok ya, itu mulai digurita, dipakaikan gurita, itu kan sudah mungkin metode yang sudah ada dulu ya dok ya. Iya. Dengan berjalannya waktu Ada penelitian mungkin sudah penelitian dari ahli, dari dokter spesialis ya mengenai gurita itu. Kan anak itu sudah baru lahir kan pasti dia akan mengembang ya dok ya. Iya. Badannya tidak, berarti kan mengembang malah sebenarnya masalah bagus ya dok ya. Pertumbuhan ya. Iya, malah ada pertumbuhan. Terus habis itu juga mungkin otot-otot yang dari dulu namanya kita masih bayi, otot-ototnya kan masih harus, maksudnya belum normal gitu dok, belum berfungsi dengan sebaiknya gitu kan, jadi masih ada pengembangan gitu ya dok. Terus dengan dia diberikan gurita malah jadi nggak bisa bergerak ya dia dok. Iya. Terus juga apa namanya, jadi mudah muntah ya dok ya. Karena ada tekanan pada lambungnya Iya, itu ya. sangat disayangkan ya dok ya gitu. Iya. Nah, ibunya sudah susah-susah memberikan ASI atau Keluar lagi. iya, nanti keluar lagi cuman gara-gara gurita gitu ya. Apalagi lambung mungkin anaknya dulu kecil, kan dari lahir masih kecil ya dok ya Iya. lambungnya. Banyak ibu di luar sana mungkin pusing, wah terus semakin besar lambung dari bayi itu, terus dengan penekanan terus yang sudah mulai banyak minumnya dok ya, jadi termuntah ya dok ya. Iya. Terbuang. Terbuang sia-sia, nutrisinya nggak masuk jadinya. Iya, sayang banget. Baik dokter, di sini mitos atau fakta yang ke-9 dokter. Nah, ini banyak tuh orang luar sana mungkin besar dari anaknya itu dok, atau idolan gitu dok, itu dengan memberikan koin itu dapat dihindari dari pusar bodong dok. Bagaimana dok? Itu mitos. Mitos ya dok ya? Jadi sebenarnya pada anak yang baru lahir itu memang pusarnya cenderung menonjol ya dokter ya. Terus nanti seiring berkembangnya anak 90% dari penonjolan itu akan hilang sendiri. Nah pas selain itu juga kalau kita berikan koin kan, kita walaupun kita udah bersihkan nih, belum tentu juga, kita kan nggak tahu isinya apa ya, bisa aja masih ada bakterinya. Terus ditaruh di atas pusar, nah takutnya malah ada peradangan dari gesekan koinnya, dari bakteri di koinnya, itu nanti malah tambah infeksi, malah nyebabin masalah lain. Kalau koin itu kan biasanya ujungnya bergerigi ya dok ya. Iya. Anaknya Ada aktif, gesekan. bergerak ya, nanti jadi ada gesekan gitu ya dok ya di pusarnya dok ya. Jadi nyebabin luka, terus ada bakteri dari koin itu sendiri masuk Iya. ke dalam lukanya jadi infeksi ya dok. Iya benar dokter. Lalu kita lanjut ke mitos atau fakta yang ke-10. Di sini banyak luar sana ibu-ibu atau bapak-bapak, moms and dad di luar sana itu takut untuk belajar atau menitah anaknya di rumput atau di tanah. Iya. Itu dok, apakah sebenarnya
berbahaya dok dengan berjalan di rumput atau di tanah itu untuk anak kita gitu dok. Itu satu faktor. Mitos. Mitos ya dok. Kita lihat dulu nih pada tanahnya itu apa bersih enggaknya gitu kan, boleh aja diturunin ke tanah gitu, itu kan bisa untuk merangsang apa kayak taktilnya gitu. Iya, Jadi rasa ya dok ya. jadi anak itu mulai merasakan kasar halus, tajam tumpul dari permukaan tanah gitu. Tapi setelah di menapak tanah itu jangan lupa cuci kaki lagi ya tuh, untuk menghindari adanya infeksi. Dad atau bapak ibu yang di luar sana jangan takut untuk kita ajari anak kita untuk jalan di rumput, di tanah, boleh kok. atau di kerikil, asalkan kita harus tahu nih tanahnya mana di situ habis misalnya sinyal lagi di situ di jalan kan kotor ya, jadi bau gitu. Terus itu anak itu juga dengan adanya seperti itu juga jadi stimulator ya dok ya. Iya. Agar anak itu tidak hipersensitif terhadap suatu hal gitu ya dok ya, dari misalnya kakinya atau tangannya ya dok. Jadi mulai kenal sama hal-hal tertentu. Tekstur ya dok ya. Tekstur gitu. Sama seperti mungkin pas bayi kita selalu dibedong, terus kasih sarung tangan, sarung kaki terlalu lama sampai seharian nggak dilepas, juga sama halnya seperti itu ya dok ya. Jadi anak itu jadi nggak bisa merasakan iya belajar motoriknya itu kurang, jadi nggak bisa memegang barang-barang mungkin ya. Yang penting itu kan harusnya ibu atau orang tuanya yang menjaga ya dok ya. Iya, apakah barangnya bersih atau tidak, barang berbahaya atau tidak, seperti itu ya dok. Iya, jadi kurang mengenali gitu ya dok ya. Iya, lalu mitos atau fakta nih dok mengenai lagi di masa pandemi nih dok. Mungkin ada orang tuanya atau ibunya ya yang lagi batuk, pilek, terus anaknya menyusui, ya apakah bisa tetap sembuh itu dok dengan dia menyusui itu dok? Itu satu fakta dok kan? Oh iya, ini lagi ini ya, kalau misalnya pada pandemi juga lagi banyak ditanyakan ya, boleh nggak sih kalau misalnya ibunya misalnya positif ya, terus mau menyusui anaknya, takut anaknya tertular. Jawabannya boleh aja ya ibu-ibu, jadi tapi pakai masker. Jadi kan kalau misalnya kayak flu gitu, dia penularannya lewat droplet ya, lewat droplet. Droplet itu adalah kayak cairan liur yang apa ya, muncrat gitu kan. Jadi untuk menghindarinya pakai masker. Anaknya disusui tetap nggak apa-apa, tapi tetap pakai masker untuk pencegahannya. Berarti mungkin itu menambahkan ya dok ya, dengan sekarang di saat pandemi mungkin ibunya ada yang positif COVID ataupun sudah pernah divaksin gitu ya, bukan berarti serta-merta jadi ikutan meminum. Iya, nggak serta merta dapat vaksinnya dari asinya. Dari asinya, karena itu penularannya lewat droplet. Ya, penularannya kalau batuk itu kita harus penularan melalui droplet. Kenapa misalnya ibunya itu divaksin gitu ya, itu kan lewat ibunya nanti dari sistem tubuh kita itu memberikan antibody gitu ya dok ya, agar masuk ke dalam air susu ibu, terus diminum sama ibunya itu kan, biar diminum sama ibunya, maksud saya diminum sama anaknya. Itu kan jadi ASI itu kan full, komplit, paket komplit, banyak, ada protein, mineral, habis itu karbohidrat, pokoknya full lah, paket komplit lah dari Maha Kuasa untuk diberikan ke anak kita gitu ya. Jadi udah terkandung semuanya bu, ada antibody, ada virus, pokoknya lengkap lah. Jadi jangan sampai dengan misalnya lagi batuk itu tidak memberikan ASI untuk anak kita, sedangkan anak itu butuh nutrisi gitu. Yang penting ibunya yang pertama memakai masker, yang sedangkan direkomendasikan sekarang itu menggunakan double masker ibu ya. Terus habis itu mencuci tangan terlebih dahulu, mencuci tangan
saat kita memegang bayinya. Terus habis itu mungkin maaf dok, kita bisa membersihkan di area payudara kita di saat itu dibersihkan terlebih dahulu. Iya. Ya maksudnya Ada kuman-kuman. ada kuman-kumannya di payudaranya, bukan karena asinya seperti itu ya dok ya. Baik. Kita lanjutin dok dengan mitos atau fakta yang terakhir ya dokter ya. Ya. Di mana anak usia tertentu itu masih suka ngompol dok. Apakah itu berarti ada masalah atau enggak dokter? Anak usia tertentu ya. Jadi itu fakta. Oh, fakta. Untuk yang pertama kalinya ini ada faktanya. Akhirnya ada Berarti yang faktanya ya dok selama ya. ini- Iya selama ini kan dipikirkan sama orang tua berarti fakta ya dok ya. Jadi anak usia 5 tahun itu harus sudah bisa normalnya udah bisa mengontrol kandung kemihnya ya. Kalau misalnya memang anak usianya udah 5 tahun terus kok masih belum bisa mengendalikan kandung kemihnya, bisa mulai diperiksakan ke dokter spesialis anak atau ke dokter ya, ke tenaga ahlinya. Itu mana tahu kan anaknya bisa aja ada sakit-sakit tertentu kayak misalnya nih bisa aja yang pertama psikologisnya terganggu, misalnya dia ketakutan sama WC atau gimana yang menyebabkan dia nggak mau ke WC, toilet trainingnya jadi agak bermasalah gitu ya. Terus yang kedua bisa aja itu jadi kayak salah satu indikasi gula yang biasanya penyakit gula yang biasanya didapati pada usia muda kayak DM tipe 1, diabetes mellitus tipe 1 ya. Kemudian bisa juga kayak gangguan infeksi saluran kencing gitu. Jadi coba mulai periksakan. Kalau misalnya usia 5 tahun kok masih belum bisa kendalikan pipisnya sendiri. Oh, berarti kita harus mengajarkan juga ya dok ya. Toilet training tuh. Iya, Baiknya toilet kalau training. toilet training itu di usia berapa ya dok ya? Usia mulai kayak 2 tahun gitu udah mulai bisa ya. Berarti di usia 2 tahun ya dok ya? Tahun 2 tahun. Kita sudah mulai mengajarkan toilet training. Kita berbicara kepada anak kita kalau kencing atau pengen pup bilang dulu ya. Iya. Jangan langsung BAB atau pipis di popok. Kalau kita sudah sediakan popok ya, udah menggunakan popok ya. Mungkin banyak lah dok mitos atau fakta di luar sana itu kan wah banyak sekali dok. Mungkin ini ada beberapa hal yang ingin bertanya mungkin ya dok ya di live hari ini mengenai pertumbuhan anak. Nah ini ada yang bertanya nih, dokter ya, nah ini balita itu tidak boleh banyak makan gorengan dok. Apakah itu mitos atau fakta dok? Nggak boleh banyak makan gorengan ya. Iya. Kalau banyak makan gorengan bisa dibilang fakta ya dok ya. Oh, Kalau misalnya banyak, kalau makan gorengan kan boleh aja tapi kayak secukupnya. Terus kalau menurut dokter Trias gimana nih? Kalau misalnya kan minyak goreng itu mungkin minyaknya dipakai yang minyak baru benar-benar. sekali pakai gitu ya. Kalau pada anak-anak kan kurang. Apalagi mungkin anak yang memulai MPASI itu kan sebenarnya dibutuhkan tadi dok yang saya bilang dibutuhkan karbohidrat, protein, lemak, terus adanya kita perkenalkan sayur dan buah. Minyak itu merupakan apa? Merupakan dari lemak. Jadi lemak itu kan banyak hal ya dok ya. Iya. Bisa dari minyak jangan langsung diminumkan ke anaknya. Jadi bisa itu dibuat bagus menumis, terus bisa dengan santan. Itu jadi yang alami jangan kita serta-merta jadi pakai butter yang sekarang lagi hits itu dok. Oh, gitu. Iya. Langsung ditambahkan butter. Padahal kan itu kan merupakan dairy product ya dok ya. Oh iya. Yang seharusnya kita harusnya kurangi, nanti kedepannya dia makin dewasa makin sering memakai dairy product yang seharusnya mungkin kita bisa atur lah dok dari kecil. Terbatasi. Iya. Jadi sebenarnya mungkin saja itu sebenarnya kalau saya itu dok ya. Jadi kalau terlalu banyak, Kalau
terlalu Ya, kalau banyak banyak jadi jadi fakta. fakta. Oh, Ah, betul. iya kan. Kalau terlalu banyak jadi fakta. Pertanyaannya tidak boleh banyak makan Oh, iya, bener, gorengan banyak. ya. Kalau makan gorengan boleh aja. Boleh aja sih, Ya, ya. jadi bisa jadi lemak. Terus Kak, mungkin ini ya pengolahannya Benar. kayak minyak gorengnya yang nggak sekali pakai habis itu udah gitu, jangan dipakai ulang lagi, nanti kan kayak yang kandungannya itu Iya, benar. jadi rusak, malah jadi apa ya, oksidatif ya. Iya, benar. Jadi yang harusnya ada kandungan yang baik dengan pemakaian yang berulang sudah gitu bisa dipakai buat anak kan jangan sampai Ya nggak ya. gitu juga. Saya kata lihat ada pertanyaan selain ini. Pertanyaan yang kedua Dari dari Ibu Sarce ya. iya benar. Apakah Kalau anaknya makan telur itu bisa bisulan tuh? Kenapa tuh ya? gimana ya dok? Ini sepertinya ini ya dok ya, tergantung sama anaknya ya. Betul ya. Ada anak yang memang mungkin alergi tertentu ya. Benar-benar. Kalau memang dia alergi telur bisa aja memang kayak nyebabin kayak bisulan gitu ya. Tapi kalau nggak alergi ya nggak apa-apa, bisa dikasih makan telur. Itu tergantung dari dia anaknya sendiri ya dok. Ya. Banyak kan yang memang dari orang tuanya ada riwayat alergi Iya. gitu ya. Makanya sebenarnya sedari ini MPASI itu harus diperkenalkan full komplit seperti itu. Jangan hanya misalnya hari ini makan telur, dalam seminggu makan telur. Biasanya kayak gitu dong. Awal-awal mungkin dia pengennya mengurangi adanya alergi pada anaknya. Jadi dia hanya memberikan satu protein aja, jadi memperkenalkan ya sebenarnya kan kita jangan sampai berpikir seperti itu ya dok ya. Jadi kalau misalnya full komplit, kenapa enggak gitu kan? Pasti juga ada risikonya juga. Jadi jangan sampai takut untuk memberikan protein, memberikan paket full komplit itu yang karbohidrat, protein, khususnya protein hewani, terus lemak. Terus juga kita bisa perkenalkan buah dan sayur. Jadi kalau yang bisulannya mungkin kalau kebanyakan kayak dok, mungkin satu hari satu rak ya dok ya. Itu proteinnya kan banyak Kenyang dok. banget tuh. Iya, proteinnya banyak dok. Jadi dia mau jadi Adira ya dok. Oh gitu, lagi bodybuilding ya. Iya. Baik, di sini ada lagi pertanyaan dokter mengenai dari Ibu Lisa. Mau tanya nih dokter, kan ada keluarga saya yang punya bayi dan belum 3 bulan itu bayinya sudah dikasih makan pisang dok. Apakah itu ada pengaruhnya dok untuk lambung si bayinya ya kayak zaman dahulu gitu dok? Ya sudah dikasih dari lahir udah dikasih pisang serut. Iya, gimana dok? Apakah mitos atau fakta itu dok? Ini ya kayaknya lebih nanya ke pengaruhnya buat lambung si bayi. Iya sih bener sih. Kalau misalnya anak usia 3 bulan itu kan memang masih belum dianjurkan MPASI ya dok ya. Itu berarti kan ada kayak faktor-faktor tertentu, misalnya fisiologisnya anaknya, maksudnya kayak gimana apa sih organ-organ di dalamnya itu sudah sempurna belum untuk melakukan kayak apa namanya pengolahan makanan di dalamnya gitu ya dok ya. Jadi kalau misalnya kan anjurannya 6 bulan ke atas baru dikasih MPASI. Jadi untuk usia 3 bulan itu tidak dianjurkan memberikan MPASI sebelum usia 6 bulan ya. Saya takutnya malah apa ya, kayak dikhawatirkan organ-organ dalamnya itu belum siap gitu, organ pencernaannya. Benar Padat gitu hitungannya dok. Iya. Apalagi di usia 3 bulan itu mungkin dia masih belajar untuk mengangkat lehernya ya. Sedangkan untuk kita bilang secara untuk dilakukan MPASI itu anak udah siap, udah bisa duduk, udah kepalanya sudah tegak gitu ya. Kalau masih laju-laju gini kan takutnya nanti pas kita sendokan dia tersedak, betul. ya, bisa jadi muntah gitu. Sama anaknya udah mau apa enggak? Iya benar, sudah mau apa sudah siap ya dok ya. Iya, Sudah siap apa betul. Itu ibu tadi mengenai apakah bayi 3 bulan sudah dikasih makan pisang itu gimana dok buat lambungnya tadi ya dok ya, berarti itu belum bisa ya dok ya? Belum boleh.
tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Baik, usia. Seperti itu Lisa. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya dokter. Banyak nih dok yang nanya dok, kayaknya seru nih dok ya. Kita ada pertanyaan dari Eva. Bu Iya. dokter mau nanya nih, mitos atau fakta dok dengan anak tumbuh gigi duluan daripada jalannya lambat. Sebaliknya juga kalau bisa jalan duluan, apakah tumbuh giginya jadi lambat? Wah, aduh. Gimana tuh dok menurut dokter dok? Kalau menurut dokter Tres gimana dok? Kalau menurut saya, jadi itu kan perbedaan yang sangat signifikan ya dok ya, Iya. antara anak itu bisa jalan dengan adanya tumbuh gigi. Dengan adanya tumbuh gigi itu kan sebenarnya dari nutrisinya dok, dari nutrisinya, dari mungkin ada faktor genetiknya. Jadi kita harus lihat dengan baik juga gitu. Apakah ada faktor genetiknya dulu, misalnya orang tuanya juga terlambat Iya. untuk tumbuh gigi ya. Habis itu juga bisa dikarenakan nutrisinya yang kurang dok. Mungkin saat MPASI kurang nutrisinya, tidak lengkap ya. Yang terutama itu pada protein itu juga itu. Terus kalau jalan jadi lambat kan mungkin maksudnya lambat berjalan pada usianya gitu ya dok ya, pertanyaannya ya dok ya. Itu tadi seperti yang dikatakan dokter Siti ya dok ya. Jadi harus ada Stimulasi dari Iya, orang tua dari orang orang tua tua juga. juga. Namanya harus Bagaimana? merangsang balitanya bayinya supaya mulai belajar berjalan. Oke, gitu ya dok ya. Jadi tergantung dari yang pertama untuk yang gigi, dari nutrisi dan faktor genetik. Lalu setelah itu kalau misalnya semuanya baik-baik aja, kita langsung berarti ibu bapak bisa diperiksakan ke dokter gigi anak ya, atau ke Iya. dokter anak. Jadi kita Iya, bisa benar. tahu lebih lanjut seperti itu. Kalau sudah jalan berarti harusnya adanya stimulasi dari orang tuanya. Oke dokter, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dokter, dari bapak Damaris. Itu apa dok? Oh, ibu. Oh ibu, maaf ibu ya, ibu Damaris Titani. Mau tanya nih dok, kenapa ASI kok kalau kena gigi bayi Kayak merah gitu. merah-merah gitu dok? Heeh. Kenapa tuh dokter? Kenapa ya? Iya. Apa ya? Itu mungkin ini ya dok ya? Apa? Kayak iritasi gitu kali ya? Iya, karena kan banyak tuh yang iritasi karena asinya. Heeh. Gitu dok. Karena apanya gitu dok? Damaris. Jadi itu apa? Mungkin karena anaknya apa ya? Kayak alergi bisa tuh, sensitif terhadap asinya ya, mungkin kulitnya ya pas kena asinya ya. Jadi karena asinya itu sensitif ya dok ya. Jadi bisa aja pas mungkin dia kena asi lengket, kan asi itu kan lengket ya dok ya. Terus alat itu aktif berkeringat kan, jadi mungkin ada disiram-disiram juga, bisa jadi alergi ya, jadi kemerahan ya dok ya. Nah itu mungkin bisa dihindari kalau misalnya setelah minum asi langsung dibersihkan ya. Tetap bukan berarti menghentikan asinya ya. Jangan. Itu kita dari ibunya, dari yang memberikan asinya, ini habis anaknya dikasih asi mungkin bisa dibersihkan ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Irfan Saputra Pratama. Mau tanya nih dok, dengan adanya program vaksinasi sejak dini, apakah efek samping yang dirasakan apabila bayi itu mendapatkan vaksinasi dokter? Menurut dokter Siti bagaimana? Efek samping yang dihasilkan apabila bayi tersebut mendapat vaksinasi. Ya mungkin ada seperti ketika bilang bisa gigi, atau mungkin saya juga nggak tahu. Pertanyaannya mungkin dia mengenai efek kedepannya dok dengan aplikasi vaksinasi itu, apakah benar-benar efektif atau enggak gitu dok? Oh iya, jadi kalau misalnya pada vaksinasi ini kan ini ya
kita dari memberikan vaksinasi juga berdasarkan penelitian ya, Nah, udah udah ada zaman bahula ya dok, ya bukan baru sekarang ya iya, udah divaksinasi. lama evidence pakai kalau misalnya di istilah medis tuh evidence based medicine deh. Iya. Jadi memang udah ada penelitian. Nah, dan penelitian tersebut memang efek yang diberikan itu efek baiknya akan melebihi dari efek buruknya. Jadi akan lebih banyak baiknya apabila diberikan vaksinasi daripada tidak diberikan vaksinasi, begitu ya. Jadi ini untuk untuk kebaikan dari bayinya tersebut. Apalagi yang udah neliti kan para ahli ya, yang udah para ahli yang udah di bidangnya. Ya. Sama seperti mungkin zaman dulu kita ada polio, ya kan banyak sekali iya, polio itu wabah juga tuh polio dulu. Iya benar, wabah, difteri, ya dok ya. Itu kan sudah ada vaksinnya dok. Dengan adanya vaksin itu, jadi gini ibu, bapak, dengan ada vaksin itu tidak serta-merta anak jadi tidak bisa terkena seperti itu ya dok ya. Tapi akan tetapi itu bisa menurunkan faktor resiko untuk terkena penyakit tersebut ya dokter ya. Iya. Jadi selagi kita pengen anak kita sehat, kita bisa vaksinasi, dan itu juga kalau di puskesmas gratis loh, nggak perlu ada bayaran ya dok ya, kalau sudah sesuai IDAI yang paket komplit itu ya dok ya. Kecuali booster ya dok ya. Mungkin ingin vaksin apa gitu baru bisa di rumah sakit, di puskesmas ya dok ya. Baik, jadi ibu-ibu moms and dad di sana jangan ragu-ragu untuk memberikan vaksinasi kepada anaknya. Oke. Lanjut ada Ibu Novia Ayu ya. Ini benar-benar seru dok hari ini dok mengenai banyaknya pertanyaannya ya. Iya wah. Senang deh lihat antusiasnya ibu. Benar. Oke. Kita lanjut ke Ibu Novia Ayu. Assalamualaikum Bu Dokter. Maaf, mau nanya untuk ibu yang masih menyusui bisa ikut divaksin? Terima kasih. Jawabannya sekarang udah boleh ya Bu ya. Penelitiannya sudah berlanjut dan udah mengizinkan untuk ibu-ibu yang sudah yang menyusui itu untuk vaksinasi. Apalagi yang hamil ya dok ya. Yang hamil juga udah ada anjurannya dengan syarat-syarat tertentu dan harus periksa dulu ke dokter kandungan. Itu udah ada penelitiannya ibu. Jadi semenjak per Februari 2021 kayaknya dok untuk yang ibu hamil itu ya. Maret atau Februari sekitar itu sudah mulai bisa untuk ibu menyusui. Itu divaksin. Kalau untuk ibu hamil baru-baru aja dok ya, baru sebulanan ini ya dok ya, dari POGI, Persatuan Dokter Kandungan Indonesia dok ya sudah menyarankan itu. Seperti itu Ibu Novia Ayu. Jadi kalau misalnya ada informasi mengenai vaksin COVID langsung aja datang. Jangan, apalagi di Puskesmas Batang Barat sudah ada linknya ya untuk mendaftarkan. Jadi jangan sampai kelewatan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke Ibu Damayanti. Mau tanya nih dok, jika ada kemerahan kulit atau di badan bayi itu apakah karena bajunya baju baru belum dicuci tapi sudah dipakai ke anak-anaknya atau karena faktor lain dokter? Gimana tuh dok? Oke, Ibu Damayanti ya. Jadi kalau misalnya kemerahan di kulit dan badan bayi itu karena baju baru yang belum dicuci tapi sudah dipakaikan. Iya itu. Sebaiknya memang kalau misalnya ada baju baru, sebaiknya memang dicuci dulu ya dok ya. Iya pasti kan itu banyak kumannya. Selain itu juga kan baru kayak dari pabrik gitu kan, mana tahu ada zat-zat kimia tertentu yang tidak kita harapkan nanti malah bisa menyebabkan iritasi di kulit anak gitu kan, atau mungkin kita nggak tahu ada penyimpanan, misalnya di toko penyimpanannya udah berapa lama gitu kan. Betul. Ada kuman-kuman yang datang ada kuman-kuman atau mikroorganisme tertentu gitu. Kuman-kuman yang ada di baju itu. Terus anaknya juga emang mungkin agak sedikit sensitif kulitnya ya kan, jadi bisa menyebabkan kemerahan, gatal. Jadi emang seharusnya itu apalagi masa buat anak kita
masih baju baru belum dicuci kan kasihan ya dok ya, Kasihan. apalagi di zaman pandemi ini kita udah bener-bener hati-hati banget, hati-hati aware banget. banget ya. udah aware banget. Baju yang lama aja udah aduh apakah ini masih bersih apa enggak, terkontaminasi apa enggak, apalagi baju baru yang baru kita beli kita nggak tahu kebersihannya seperti itu ya dokter ya. Bahkan kalau sekarang pulang langsung Mau pulang langsung mandi ya? mandi, bajunya dicuci Baju juga. dicuci ya? Harus dijaga banget kebersihannya. Jadi banyak makin Supaya- cucian ya dok ya. Tiap hari nyuci terus dong. Baik dokter. Ini udah selesai nih dok pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komen Facebook dokter. Mungkin ada pertanyaan lagi dari ibu dan bapak, Sendet Mams and Dad di sana. Oke. kalau gue. Jadi kesimpulannya seperti ini ya ibu dan bapak, banyak di luaran itu mitos-mitos berkeliaran liburan di situ kita. Jadi tadi udah dibicarakan sama dokter Susi mengenai fakta-fakta amat-amat yang ada gitu ya. Jadi bisa dipikirkan lagi atau bisa dipahami fakta tersebut agar kita tuh tidak salah Iya. mengenai pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi kita harus bisa lebih aware. Jadi jangan tadi yang pertama anak bisa bicara ya udah nanti bisa bicara sendiri padahal kan nggak seperti itu. Iya, distimulasi dong. Harus tetap distimulasi, harus berkomunikasi dua arah. Iya. Ibu dan anak kita berkomunikasi dua arah, bisa terjadinya bonding juga antara ibu dan anak dan keluarga yang lainnya. Gitu ya, Dok, ya. Gitu ya dok ya. Iya, jadi ikatan antara ibu anak semakin kuat ya, orang tua dan anak gitu. Seperti itu. Semoga mitos-mitos di luar sana segera menyusut ya. Dan kita bisa membenarkan mengkonfirmasi ya dok ya hitungannya apakah itu memang benar memberi mitos. kejelasan ya. Iya, memberikan penjelasan. Semoga penjelasan dari dokter Siti Dan dokter Trias juga. saya hanya menambahkan dok. Jadi semoga ibu mengerti, bisa memahami semua pengertian mitos atau fakta hari ini. Dan yang terpenting jaga kesehatan, jaga imun, dan jaga iman, jangan lupa. Itu dia. Mungkin cukup sekian dari kita semua. Ada kurang atau lebihnya salah kata atau perbuatan, kita berdua mohon maaf. Atas nama Puskesmas Bontang Barat juga terima kasih atas antusiasnya yang luar biasa ini. Semoga kita bisa kembali lagi di bisa aja Di waktu lainnya. di waktu lain hari ini, kita belum tahu. Sampai jumpa di lain waktu. Oke. Seperti itu. Selamat siang. Pagi apa siang nih? Siang Pagi aja ya? deh. Oke, selamat siang. Selamat sarapan, selamat makan siang. Oke. Assalamualaikum. Sampai jumpa.